DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Febri Antoni dan dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, para wakil Ketua DPRD, anggota Dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Febri Antoni dalam sambutannya menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal proses anggaran agar dapat tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Baik, rapat paripurna kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabibun, Tabib Ngalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para peserta rapat paripurna dan hadirin kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 37 anggota dari 50 anggota Dewan. Sebelum kita lanjutkan, saya minta sekedar menghitung ulang siapa tahu ada penambahan anggota yang hadir. Saya persilahkan. 38 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 4 Agustus 2025, rapat ke-15, masa sidang ketiga
tahun sidang 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Papua Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan pengantar rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, selanjutnya DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabipun, Tabipun. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun perubahan kebijakan umum APBD, KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan perubahan rancangan APBD tahun anggaran 2025
perubahan kebijakan umum APBD 2 Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan pola yang telah ditetapkan sebelumnya, serta perubahan arah kebijakan RKPD tahun anggaran 2025 yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan perubahan kedua bersama tim anggaran pemerintah daerah, TAPD Kabupaten Lampung Tengah menguraikan perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan, maka kami sampaikan yang pertama pendapatan daerah. Perubahan pendapatan daerah, target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 disepakati berkurang sebesar 30.869.477.025 rupiah 25 sen, yang semula target pendapatan murni sebesar 2.928.498.864 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.927.341.021.550 rupiah 75 sen. Perubahan angka ini terjadi antara lain. Yang pertama, pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 51.507.000.000 rupiah dari semula sebesar 344.349.908 rupiah menjadi sebesar 394.349.908 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 82.397.477.313 rupiah 25 sen dari yang semula sebesar 2.616.148.956 rupiah menjadi sebesar 2.536.148.956 rupiah menjadi sebesar 2.536.671.642 rupiah 75 sen. Yang kedua, belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga sebesar 334.126.126.170 rupiah 99 sen dari semula anggaran murni sebesar 2.544.635.394 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 3.398.564.761.564 rupiah 99 sen. Pergeseran angka ini terjadi pada yang pertama, belanja operasi mengalami penurunan sebesar 31.348.391 rupiah 1 sen dari semula anggaran murni sebesar 2.103.121.200 rupiah menjadi sebesar 2.754.404.808 rupiah 99 sen.
Yang kedua, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 353.678.160.962 rupiah dari semula anggaran murni sebesar 272.182.070.204 rupiah menjadi sebesar 629.860.231.166 rupiah. Yang ketiga, belanja tidak terduga tetap sebesar 15 miliar rupiah. Yang keempat, belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 10.064.581.600 rupiah dari yang semula sebesar 491.543.990 rupiah menjadi sebesar 501.324.125.590 rupiah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 377.603.484 rupiah 24 sen dari yang semula 52.500 juta rupiah menjadi 430.338.484 rupiah 24 sen. Pengeluaran pembiayaan disepakati meningkat sebesar 10.625.000.000 rupiah dari yang sebelum perubahan sebesar 41.165.863.470 rupiah setelah perubahan menjadi sebesar 51.790.863.470 rupiah. Adapun rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait pembiayaan daerah yang berasal dari pinjaman agar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh indikator terkait perhitungan angka pinjaman harus dihitung kemampuan fiskal agar tidak terjadi telat atau bahkan gagal bayar. Yang kedua, terkait program yang direncanakan agar benar-benar baik sehingga waktu masih memungkinkan untuk pelaksanaannya. Yang kedua, terkait program yang direncanakan agar benar-benar baik sehingga waktu masih memungkinkan untuk pelaksanaannya. Ketiga, agar dalam perhitungan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat dan teliti. Keempat, dalam menyusun program dan kegiatan serta dalam penganggaran jangan hanya copy paste dari tahun lalu. Akan tetapi program tersebut bermanfaat untuk masyarakat dan tidak hanya bersifat seremonial dengan anggaran yang akuntabel. Kelima, penambahan anggaran yang cukup untuk program bantuan hukum. Keenam, sosialisasi bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tentang e-katalog. Ketujuh, evaluasi semua program dan kegiatan hingga tidak ada anggaran yang mubazir. Delapan, perbaikan infrastruktur jalan jangan hanya berdasarkan SK, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi yang mendesak. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap
PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Penano bahasa Sikampur, Mbak Nyamandio, buat bahasa Sikam kurang ujung di Metegupa, maaf halur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi, 4 Agustus 2025. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Febri Antoni SEMM. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Oktavia Aspriani yang telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran DPRD. Saudara Bupati dan beserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya laporan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memintakan kesepakatan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Saya ulangi, dapat disepakati? Terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyepakati rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Dengan telah disepakati KUA dan PPAS, untuk itu rapat paripurna pada hari ini akan kita lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, pimpinan DPRD, untuk dapat dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada anggota Forkopimda, mohon dapat ikut menyaksikan. Rapat paripurna ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.
para peserta rapat paripurna, hadirin dan insan pers yang berbahagia, dan PPAS tahun anggaran 2025. Selanjutnya kita akan memberikan nomor nota kesepakatan. Nomor 09 garing NKB garing DPRD garing LT garing 2025. Nomor 05 garing KB garing Sekda titik 1 Romawi titik 03 garing 2025 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Nomor 10 NKB, nomor 10 garing NKB garing DPRD garing LT garing 2025, nomor 06 garing KB garing Sekda titik 1 Romawi titik 03 garing 2025 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah ditandatangani nota kesepakatan rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nano bahasa sikapku, kibalik wajah kurang ujung di petimuka, mahampun ngalipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap,